Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 5 ulama Indonesia yang telah mendunia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang belum berlangganan channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, subscribe, and share biar kami bikinnya tambah semangat nih. Seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia, khazanah pengetahuan keagamaan makin kaya dan kian beragam. Banyak para ulama-ulama yang justru lahir dari luar Jazirah Arab, termasuk Indonesia. Dan siapa sajakah para ulama tersebut yang telah mendunia? Mari kita ke nomor 1. Ulama yang pertama ini bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Bernama lengkap Abu Al-Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi merupakan keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, serta generasi ke-12. Pendidikan Nawawi kecil mendapatkan pengetahuan agama langsung dari ayahnya. Beliau pernah berguru langsung kepada Kiai Sahal Banten serta Kiai Yusuf di Purwakarta. Menginjak umur 15 tahun, Syekh Nawawi pergi berhaji dan menuntut ilmu. Di Mekah, Nawawi berguru dengan banyak tokoh penting dalam dunia Islam, antara lain Syekh Syahid Ahmad Narawi, Syekh Junaid, dan Syekh Ahmad Dimyati. Hingga akhir hayatnya, Syekh Nawawi berhasil menulis ratusan judul kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama di Jazirah Arab dan Asia Tenggara. Produktivitas Syekh Nawawi membuatnya dijuluki Bapak Kitab Kuning. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah berguru kepada Syekh Nawawi antara lain pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pendiri Madhalul Anwar Kiai Haji Mas Abdurrahman. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau lahir di Kutotuwo, Baligura, Luangkek, Agam, Sumatera Barat pada 1860 Masehi dan wafat di Mekah 1916 Masehi. Syekh Khotib bernama lengkap Al-Alama Asy-Syekhul Ahmad Khotib rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman. Pada usia 10 tahun, ia dititipkan ke beberapa ulama di Mekah. Di antaranya Syahid Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatta Al-Maki Asy-Syafi'i, Syahid Utsman bin Muhammad Syatta Al-Maki Asy-Syafi'i, serta Syahid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syatta Ad-Dimyati Al-Maki Asy-Syafi'i. Syekh Khotib dikenal jenius dan rendah hati. Beliau tercatat sebagai orang non-Arab pertama yang dipercaya menjadi imam besar di Masjidil Haram, Mekah. Di tangan Syekh Khotib lahir ratusan karya, salah satunya Rodatul Husab. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ulama berdarah Padang, Sumatera Barat ini dilahirkan 17 Juni 1915 dan wafat di Mekah pada 27 Juli 1990. Syekh Yasin mengawali pendidikan agama dari Syekh Muhammad Isa Al-Fadani. Lepas menimba ilmu dari ayahnya sendiri, Syekh Yasin melanjutkan ke Madrasah Asy-Syautiyah Mekah. Setelah dewasa, Syekh Muhammad Yasin mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah dan mengajar di Masjidil Haram. Syekh Yasin berhasil menulis 97 kitab, yang paling dikenal berjudul Al-Fawaid Al-Janiyah. Buku ini menjadi materi silabus dalam mata kuliah Ushul Fiqih di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama yang satu ini lahir di desa Logabang, Kalimantan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710 dan wafat pada usia 102, yakni 3 Oktober 1812. Syekh Arsyad juga berjuluk Anumerta Datuk Kelampean. Arsyad kecil mendapatkan pendidikan pertama di bawah tempaan ayahnya, Syekh Abdullah. Jelang remaja, ia pergi ke Mekah dan bertemu dengan ulama masyhur sekelas Syekh Athila bin Ahmad Al-Mirsi, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Al-Arif bila Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Satu kitab yang berjudul Sabilal Muhtadin Litfafaquh Amridin dianggap banyak tokoh sebagai buku paling monumental. Kitab yang memuat landasan hukum fikih itu bahkan dijadikan dasar negara Brunei Darussalam.
Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Ulama yang satu ini lahir pada 1704 Masehi dan wafat pada tahun 1785 Masehi. Beliau merupakan putra dari Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani. Syekh Abdul memulai pendidikan dasar dari ayahnya sendiri. Abdul Samad dan saudaranya telah memasuki pondok-pondok yang terkenal. Di antaranya ialah Pondok Bendang Ucil di Kerisik, Pondok Kuala Bekah, dan Pondok Semala. Di antara para gurunya di Patani yang dapat diketahui dengan jelas hanyalah Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin Paubok. Syekh Abdul juga mempelajari ilmu sufi dan juga mendalami kitab-kitab tasawuf. Dua kitab karyanya yang paling terkenal adalah Hidayatus Salikin dan Syiarus Salikin.